Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Asifah Fauzia. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai Social Emotional Learning atau biasa disingkat sebagai SEL, yang nantinya akan dihubungkan dengan konsep dalam Islam. Apa sih itu Social Emotional Learning atau SEL atau SEL? Nah, menurut Castle 2015, SEL adalah proses seseorang mengaplikasikan sikap, keterampilan, dan pengetahuannya secara efektif untuk mengatur emosi, mengatur tujuan positif, dan empati. Nah, di dalam SEL ini terdapat 5 dimensi, teman-teman. Yang akan kita bahas lebih lanjut adalah mengenai dimensi relationship skill, yaitu kemampuan seseorang untuk membangun dan mempertahankan hubungannya dan membentuk lingkungan yang positif kepada orang di sekitarnya. Di dalam dimensi relationship skill terdapat beberapa perilaku atau kemampuan. Salah satunya adalah dealing effectively with conflict, yaitu kemampuan untuk mengelola atau menangani sebuah konflik secara efektif ataupun baik. Penanganan konflik yang efektif atau mengelola konflik secara efektif biasa juga kita sebut sebagai manajemen konflik. Menurut Wirawan tahun 2013, manajemen konflik adalah proses di mana pihak yang terlibat konflik dan atau adanya pihak ketiga untuk menyusun dan menerapkan sebuah strategi agar dapat mengendalikan konflik sehingga menghasilkan resolusi yang diinginkan. Di dalam Al-Quran, salah satu surat yang menjelaskan tentang penanganan konflik secara efektif atau mengelola sebuah konflik, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 9, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Shadaqallahul azim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 berarti bahwa jika ada dua golongan orang-orang mukmin yang bertikai, maka damaikanlah. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga mereka kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Quran Surat Al-Hujurat itu dijelaskan bahwa ketika terdapat konflik di antara dua golongan orang beriman, maka mereka dianjurkan untuk menyelesaikan konflik dengan cara berdamai terlebih dahulu. Namun ketika salah satu pihak atau salah satu golongan itu menggunakan kekerasan, agresif atau zolim terhadap pihak lainnya, maka kita diperbolehkan untuk membela diri selama itu sesuai dengan perintah Allah. Nah, tafsir ini juga menekankan bahwa Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 itu menekankan adanya keadilan dalam menyelesaikan sebuah konflik. Artinya, semua pihak yang terlibat konflik harus diperlakukan secara adil tanpa pandang bulu. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9, kita ditekankan mengenai pentingnya menjaga privasi dalam mengelola sebuah konflik. Artinya kita harus menghormati privasi orang lain dan tidak ikut mencampuri urusan mereka ketika tidak diizinkan oleh pihak yang terlibat konflik tersebut. Namun di dalam Islam juga diperbolehkan untuk menggunakan pihak ketiga supaya bisa membantu kita dalam menyelesaikan sebuah konflik. Nah, penggunaan pihak ketiga ini di dalam Islam disebut juga sebagai hakam. Hakam berfungsi untuk menghindari timbulnya persepsi ketidakadilan selama proses mediasi konflik. Hakam juga berfungsi untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mengutarakan masalahnya menurut sudut pandang mereka masing-masing, sehingga bisa memberikan respon yang optimal terhadap konflik tersebut.
Itu dia teman-teman pembahasan mengenai konsep social emotional learning dan hubungannya dengan Islam. Salah satu dimensi dalam sel adalah relationship skill, yaitu kemampuan untuk membangun hubungan dan mempertahankan hubungan tersebut. Kemudian salah satu bentuk perilaku atau kemampuannya adalah dealing effectively with conflict, atau menangani konflik dengan efektif. Di dalam Al-Quran, salah satu surat yang menjelaskan mengenai penanganan konflik adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 menjelaskan setidaknya konflik itu harus ditangani dengan cara yang diutamakan adalah berdamai terlebih dahulu. Namun ketika salah satu pihak itu menggunakan kekerasan, maka kita bisa membela diri. Kemudian surat ini juga menekankan tentang keadilan dalam penanganan sebuah konflik dan juga menjaga privasi. Serta ketika konflik tersebut dirasa terlalu berlarut-larut, maka kita diperbolehkan untuk meminta bantuan pada pihak ketiga atau biasa disebut sebagai hakam. Kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan mengenai konsep social emotional learning dan hubungannya dengan Islam. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.